Oke semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri IP3 Sastrawan dengan NIM 243010503009 dan di samping kanan saya Geo Kendra dengan NIM 243020503013. dan di samping kiri saya ada Damara Renaldi dengan NIM 243010503025. Baik, saya Damara akan menjelaskan bagian pertama, yaitu analisis kebutuhan data dan ERD. Sistem yang kami buat adalah sistem informasi kesehatan BPJS yang mengelola data kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Sistem ini melibatkan 4 aktor utama. Yang pertama ada pasien. Pasien merupakan pengguna layanan kesehatan dengan kartu BPJS. Yang kedua ada dokter, tenaga medis yang menangani pasien. Kemudian ada fasilitas kesehatan, tempat pelayanan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Kemudian ada petugas, staf administrasi yang mencatat kunjungan. Nah, dari analisis kebutuhan ini kami menghasilkan ERD yang sudah dalam bentuk 3NF dengan 5 entitas yang saling berelasi. Seperti yang terlihat di layar, relasi utamanya adalah satu pasien dapat melakukan banyak kunjungan, yaitu one to many. Kemudian satu dokter dapat menangani banyak kunjungan. Kemudian satu fasilitas bisa melayani banyak kunjungan atau menyediakan banyak kunjungan. Kemudian satu petugas dapat mencatat banyak kunjungan di sini. Nah, dengan desain ini kita dapat menghindari redundansi data dan memastikan integritas referensial. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pembuatan struktur database menggunakan DDL atau Data Definition Language. Pertama-tama kita akan create database. Nah, di sini saya menggunakan perintah drop database if exists sistem BPJS untuk menghindari kalau ada database yang sama, jadi tidak bertabrakan. Kemudian kita create database sistem BPJS untuk membuat database-nya. Kemudian kita akan gunakan database-nya. Database-nya berhasil dibuat. Sekarang kita buat 5 tabel yang dibutuhkan sesuai ERD kita tadi. Pertama-tama kita akan menjalankan create table pasien. Kita langsung salin. Nah, tabel pasien menggunakan NIK sebagai primary key karena unik untuk setiap warga negara. Perhatikan ada beberapa constraint seperti cek untuk memastikan NIK 16 digit dan unique untuk nomor kartu BPJS. Kemudian di sini juga ada cek tanggal lahir supaya tanggal lahirnya tidak lebih dari 2024 akhir tahun. Jadi untuk tanggal lahir lebih dari 2025 itu nggak bakal bisa dimasukin datanya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Sini isi dari tabel dokter ada dokter ID, ada nama dokter, spesialisasi, dan juga constraint checknya untuk dokter ID. Kita akan mulai dari D strip gitu untuk ID dokternya. Selanjutnya kita akan menjalankan query untuk membuat tabel fasilitas kesehatan. Untuk fasilitas kesehatan di sini tabelnya berisi fasilitas ID-nya sebagai primary key, nama fasilitas, tipe fasilitas, alamat. Kemudian untuk ID fasilitasnya juga kita akan mulai dari F strip. Terus tuh di sini untuk tipe fasilitasnya ada rumah sakit, klinik, puskesmas, dan klinik Pratama yang sudah kami tentukan. Kemudian kita akan menjalankan perintah untuk membuat tabel petugas. Di sini isinya cuma ada 2. Yang pertama ada ID petugas sebagai primary key dan juga nama petugas. Terakhir kita akan membuat tabel kunjungan. Nah, untuk tabel kunjungan isinya itu ada visit ID, dokter ID, fasilitas ID, petugas ID, yang dimana ini adalah foreign key dari tabel sebelumnya.
Kemudian ada tanggal kunjungan, waktu kunjungan. Nah, constraint ini semuanya untuk foreign key-nya, dan juga untuk visit ID di sini kita akan mulai dari vstrip untuk ID-nya nanti. Kemudian kita akan cek tabel yang sudah kita buat dengan perintah show tables. Nah, di sini sudah ada 5 tabel sesuai dengan ERD kita tadi. Ada dokter, fasilitas kesehatan, kunjungan, pasien, dan petugas. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan DML. Yang pertama, saya akan menggunakan perintah insert untuk memasukkan data. Di sini saya akan masukkan data pada tabel pasien. Lalu untuk menunjukkan apakah data kita sudah masuk atau belum, saya akan menggunakan perintah select from. Bisa dilihat data yang tadi sudah kita masukkan sudah masuk pada tabel. Lalu untuk selanjutnya saya akan masukkan data lagi. Di sini saya akan masukkan data untuk tabel dari dokter. Data pada tabel dokter sudah kita masukkan. Lalu kita akan melihatnya menggunakan perintah select lagi. Ini adalah nama dokter kita. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan data untuk fasilitas kesehatan, tabel fasilitas kesehatan. Apakah data sudah masuk atau belum. Data fasilitas kesehatan sudah masuk. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan data untuk petugasnya. Sudah masuk data untuk petugas. Setelah kita akan lihat tabel dari tabel data yang ada di tabel petugas. Lalu selanjutnya saya akan masukkan data untuk tabel kunjungan. Kita akan memeriksa lagi gunakan perintah select apakah data sudah masuk atau belum. Nah, data sudah masuk. Lalu di sini saya akan mendeklarasikan penggunaan delete di DML. Tapi yang pertama-tama mungkin saya akan masukkan data dummy saja. Ini adalah data dummy yang akan kita gunakan untuk demonstrasi perintah delete-nya. Jadi pertama kita masukkan dulu datanya, data dummy-nya. Oke. Lalu lanjut. Kita akan menggunakan perintah delete untuk menghapusnya. Di sini kita akan menghapus delete datanya yang ada di kunjungan menggunakan visit ID, di mana visit ID yang ada dengan kode P99 akan kita hapus di data kunjungannya. Lalu akan kita cek apakah data tadi sudah terhapus dari tabel kunjungan. Ya, bisa dilihat data dengan visit ID P99 tidak ada di tabel kunjungan. Lalu selanjutnya kita akan menghapus datanya yang ada pada data dummy yang sudah kita masukkan tadi yang ada pada tabel pasien. Kita akan mengecek apakah datanya sudah terhapus dari tabel pasien.
lihat data dengan X99 tidak ada. Lalu sisa kita akan menghapusnya dari tabel dokter. Data dummy kita hapus dari tabel dokter dan menggunakan minta delete juga, lalu dengan kondisi dimana dokter ID di 99 yang bakal kita hapus. Oke, lalu kita akan mengeceknya apakah data dummy sudah terhapus dari tabel dokter. Bisa dilihat tidak ada data dengan dokter ID di 99. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data dummy yang ada pada tabel fasilitas kesehatan. Lalu kita mengeceknya lagi melalui select from. Ya, bisa dilihat tidak ada data dengan nama fasilitas ID F99, berarti data dummy-nya berhasil kita hapus dari tabel fasilitas kesehatan. Yang terakhir kita akan menghapusnya dari tabel petugas. Lalu kita akan cek apakah data sudah benar-benar terhapus dari tabel petugas. Bisa dilihat petugas dengan ID 8 dengan 9 sudah berhasil kita hapus dari tabel petugas. Jadi semua data dummy yang sudah kita masukkan tadi sudah berhasil kita hapus. Berarti perintah delete berhasil kita gunakan. Lalu di sini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, di mana kita akan menggunakan perintah update untuk mengupdate beberapa data. Yang pertama kita akan mengupdate data pasien. Kita lihat dulu data yang sebelumnya ya, ini data yang sebelumnya, lalu bakal kita update alamatnya. Oke. Nah, update-nya berhasil. Kita cek dulu dengan perintah select lagi untuk melihat apakah update alamatnya berhasil. Ya, bisa dilihat update alamatnya berhasil. Yang sebelumnya alamatnya Jalan Merdeka berhasil kita ubah ke Jalan Merdeka baru. Lalu di sini kita bakal memperbarui lagi yang ada pada tabel dokter, di mana kita akan membahas spesialisasinya. Yang pertama, dokter dengan ID dokter di 1011. Di sini kita bisa lihat spesialisasinya penyakit dalam. Kita akan update spesialisasi penyakit dalam ini menjadi penyakit dalam dan geriatri. Oke. Lalu selanjutnya kita bakal cek apakah datanya berhasil terupdate. Ya, bisa kita lihat spesialisasinya yang awalnya penyakit dalam berhasil kita update menjadi penyakit dalam dan geriatri. Lanjut kita akan mengubah data atau mengupdate data yang ada di fasilitas kesehatan. Yang pertama kita bakal cek dulu datanya menggunakan kita select from. Fasilitas kesehatan. Dengan ID fasilitas ID-nya ini. Kita lihat di sini tipe fasilitasnya klinik. Lalu kita akan mengupdate tipe fasilitasnya bakal kita ubah menjadi rumah sakit dalam perintah ini. Lalu kita akan cek lagi apakah sudah terubah. Ya, bisa dilihat fasilitas sudah berubah, di mana klinik ABC Medical Center yang awalnya klinik sudah berubah menjadi rumah sakit. Lalu selanjutnya kita akan memperbarui nama petugas.
sini kita akan perbarui nama petugas. Kita cek di sini nama petugasnya Siti Ramawati. Lalu namanya yang awalnya Siti Ramawati bakal kita ubah menjadi Siti Nurhaliza Rahmawati. Oke, lalu kita akan cek lagi. Ya, bisa dilihat sudah terupdate. Namanya menjadi Siti Nurhaliza Rahmawati yang awalnya cuma Siti Ramawati. Lalu selanjutnya kita akan mengupdate untuk kunjungan. Kunjungan dengan visit ID V001 bakal kita ubah. Di sini ya, waktu kunjungannya awalnya pada jam 9, akan kita ubah waktu kunjungannya menjadi 9.30. Oke, lalu kita akan cek apakah data kunjungan berhasil diubah. Berhasil diubah, data yang awal waktu kunjungan yang awalnya jam 9 berubah menjadi 9.30. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan DML. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Ibtu Jaga Sastrawan dengan NIM 243010503009. Di sini saya akan melanjutkan tugas query lanjutan, yaitu join dan subquery dengan beserta fungsi agregat dan grouping nanti. Oke, di sini kita akan mulai dengan join dan subquery, yang dimana pada pertama itu kita di sini akan membuat query join, yang dimana query ini tuh akan menggabungkan kelima tabel untuk menampilkan informasi lengkap setiap kunjungan. Oke, saya udah salin query dari notepad saya. Kita akan langsung coba. Oke, di sini menampilkan 10 kunjungan dengan detail lengkap. Kita bisa lihat siapa pasiennya, dokternya yang menangani, habis itu fasilitasnya di mana, dan petugas yang mencatat. Query ini tuh sangat berguna untuk laporan harian atau audit data. Oke, bisa kita lihat di sini ada 10 data yang berhasil kita tampilkan, yang dimana saya akan coba jelaskan query-querynya, fungsi-fungsi querynya. Yang pertama itu tujuannya pertama adalah menggabungkan 5 tabel, yang dimana yang ditampilkan adalah ID kunjungan, nama pasien, nomor kartu BPJS, dokter dan spesialis, fasilitas dan tipe, tanggal waktu, dan petugas pencatat. Lalu hasil query itu akan menampilkan 10 kunjungan dengan detail lengkap. Kita bisa lihat siapa pasiennya, dokter yang menangani, dan fasilitasnya di mana, dan petugas yang mencatat itu siapa. Oke, ini adalah query yang pertama. Kita akan melanjutkan ke query yang kedua. Nah, pada query yang kedua ini, dia akan menampilkan statistik pasien menggunakan lab join, yang dimana akan menampilkan semua pasien termasuk yang belum pernah berkunjung. Nah, yang ditampilkan itu akan ada nick, nama, nomor kartu, tempat lahir, usia, total kunjungan, termasuk yang nol, termasuk yang belum pernah datang gitu. Oke, kita akan salin query-nya. Nah, di sini tertampil sesuai nick, nama pasien, nomor kartu, tempat lahir, usia, dan total kunjungan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang query-query-nya. Yang dimana di sini kita menggunakan lab join. Yang dimana lab join itu bertujuan agar semua pasien itu tetap muncul. Lalu kita menghitung usia dengan rumus tahun sekarang dikurang tahun lahir. Lalu kita menggunakan count yang akan menghitung jumlah kunjungan dan group by untuk melompokkan per pasien. Diurutkan dari pasien dengan kunjungan terbanyak. Dengan lab join, semua 7 pasien ini akan ditampilkan. Kita bisa lihat seperti Rina Wijaya dan Tono Suryanto masing-masing punya 2 kunjungan. Sedangkan pasien lainnya itu hanya 1. Ini berguna untuk tuh seperti kita tuh mengidentifikasi pasien loyal atau yang memerlukan follow up. Seperti kita lihat di sini.
Nah, Rina, Susi, dan Tono itu dia hanya mempunyai dua kunjungan, sedangkan yang lain itu bersifat punya satu kunjungan saja. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke query ketiga, yaitu subquery. Nah, dimana subquery pertama ini dia akan menampilkan pasien dengan kunjungan kurang dari lebih dari satu kali, yang dimana kita akan menggunakan select dan where. Langsung saja kita coba query-nya. Oke, di sini tertampil pasien-pasien atau pengunjung yang memiliki total kunjungan lebih dari satu. Seperti ada Rina, Susi, dan Tono. Mereka memiliki kunjungan lebih dari satu. Seperti data yang sebelumnya juga kita sudah menampilkan seluruh total kunjungan. Nah, artinya ini benar ya, Rina, Susi, dan Tono memiliki 2 kunjungan. Oke, untuk cara kerjanya dari query ini adalah di mana select itu akan menghitung total kunjungan per pasien. Jadi kita akan select seperti ini, nama, nomor kartu. Lalu yang kedua adalah where, di mana filter di sini tuh dia akan memfilter hanya pasien dengan kunjungan lebih dari satu yang akan muncul. Lalu ada di sini order by yang untuk mengurutkan dari yang terbanyak, dan count ini adalah kunjungan yang cocok dengan nick pasien. Yang dimana hasil akhirnya seperti kita jelasin tadi, menunjukkan 2 pasien yang berkunjung lebih dari sekali. Rina Wijaya dan Tono Surano, mereka mungkin memiliki kondisi kronis yang memerlukan perawatan berulang. Jadi ada total 3 pasien di sini yang memiliki kunjungan lebih dari satu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat subquery dengan fasilitas di atas rata-rata. Jadi dia akan menampilkan fasilitas dengan teknik nested subquery untuk perbandingan dengan rata-rata. Jadi dia akan membandingkan fasilitasnya dengan rata-rata. Oke, kita langsung saja salin query-nya, kita akan tampilkan. Oke, di sini terdapat 2 rumah sakit, dua fasilitas rumah sakit dengan tipe fasilitasnya rumah sakit dengan total kunjungan. Rumah sakit Sehat Santosa ini memiliki 4 kunjungan dan rumah sakit Bayangkara ini memiliki 2 kunjungan. Di sini cara kerja dari subquery ini adalah subquery menghitung jumlah kunjungan per fasilitas. Lalu subquery tengah akan menghitung rata-rata dari hasil subquery terdalam. Nah, di sini kita menggunakan lab join untuk fasilitas dengan kunjungan, yang dimana di sini juga kita menggunakan Heaping untuk memfilter hanya fasilitas dengan kunjungan dengan rata-rata yang akan ditampilkan. Jadi di sini dia tuh menampilkan fasilitas dengan kunjungan sama atau di atas rata-rata. Rumah sakit Sehat Sentosa memiliki kunjungan tertinggi dengan 4 kunjungan. Ini menunjukkan fasilitas tersebut paling diminati atau mungkin perlu penambahan kapasitas. Jadi query itu secara kata akan menampilkan rumah sakit yang memiliki total kunjungan yang banyak gitu. Oke, di sini kita akan lanjut lagi ke fungsi agregat, di mana terakhir demonstrasi fungsi agregat ini kita akan menggunakan count, average, min, max, dan group by. Yang dimana yang pertama itu kita akan, bentar saya copy dulu untuk query-nya. Oke. Untuk yang pertama itu kita akan menampilkan statistik kunjungan per bulan. Jadi dia akan menampilkan kunjungan per bulan. Langsung saja coba kita salin. Oke, di sini beri kita lihat berhasil menampilkan kunjungan-kunjungan dari bulan Oktober, bulan ke-10, memiliki total kunjungan 1, jumlah pasien unitnya 1, jumlah dokter bertugasnya 1. Begitu juga dengan bulan 11, bulan November, dan bulan Desember memiliki 3 kunjungan, jumlah pasiennya ada 3 dan jumlah dokter bertugasnya 3. Lalu dengan Januari juga total kunjungannya ada 2, jumlah pasien unitnya ada 2, dan jumlah dokter bertugasnya ada 2. Begitu juga dengan 2 Februari, terdapat 3 kunjungan, jumlah pasiennya ada 3, dan jumlah dokter yang bertugas ada 3.
Untuk penjelasan query-nya, yang dimana di sini fungsi yang kita gunakan adalah count district dan group by. Kemudian kita bisa melihat kunjungan-kunjungan dari Oktober hingga Februari. Oke, lanjut untuk yang kedua. Di sini kita akan menampilkan statistik per fasilitas kesehatan. Jadi kita akan menampilkan statistik per rumah sakit gitu. Berapa sih kunjungannya, rata-ratanya, kunjungan rata-rata dari rumah sakit tersebut. Oke, kita akan coba query-nya. Bentar, saya salin dulu. Oke, di sini sudah tertampil, yaitu ada 3 fasilitas, yaitu rumah sakit, di mana jumlah fasilitasnya ada 3, puskesmas ada 2, dan klinik Pratama ada 1. Di mana total kunjungan terbanyak dipegang oleh rumah sakit dengan 7 kunjungan, puskesmas 2 kunjungan, klinik pertama dengan 1 kunjungan. Lalu rata-rata fasilitasnya kunjungan pertama dan kunjungan terakhirnya. Yang dimana di sini kami menggunakan count, round, min, max, dan group by. Yang dimana rumah sakit memiliki total kunjungan tertinggi, yaitu dengan rata-rata 2,5 per fasilitas gitu. Lalu yang terakhir, bentar, kita akan membuat fungsi agregat yang terakhir, yaitu dashboard eksekutif. Yang dimana di sini kita akan menampilkan dashboard. Bentar, kita salin dulu query-nya. Yang dimana ini tuh nanti akan memberikan overview lengkap, yaitu 7 pasien terdaftar, 7 dokter, 6 fasilitas, beserta 10 total kunjungannya. 10 total kunjungannya. Langsung saja mungkin kita akan copy query-nya. Oke, di sini kita mendapatkan data yang dimana metriknya itu total pasien terdaftar tuh ada 7.0, lalu total dokternya, lalu total fasilitas kesehatan, beserta total kunjungannya. Dengan rata-rata kunjungan per pasien itu 1,43, dimana keterangannya adalah kunjungan per pasien. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin dapat kita simpulkan ya, di sini kami sudah berhasil membuat database dengan 5 tabel yang sudah dalam bentuk 3NF. Lalu kita sudah mengimplementasikan DDL lengkap dengan constraint untuk integrasi data yang sudah dipresentasikan oleh tadi teman saya Geokendra. Lalu implementasi DML dengan 5 operasi insert, update, dan delete juga yang dipresentasikan oleh Geokendra. Lalu tadi kita sudah coba juga query lanjutan dengan 2 join dan 2 subquery yang menghasilkan informasi valuable yang sudah kita lakukan tadi. Lalu juga berserta fungsi-fungsi agregatnya untuk analisis data. Sistem mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf jika agak belibet. Terima kasih.